Saat musim panas tahun 1886, seorang pria bernama Herman Webster Mudgett menetap di Chicago. Dia adalah seorang penipu yang menawan. Meskipun beberapa orang menganggapnya menyebalkan, namun sebagian besar dari mereka akan langsung menyukainya. Kepindahannya ke Chicago bukanlah satu-satunya perubahan yang ia lakukan. Disinilah ia mengganti namanya menjadi Dr. H.H. Holmes dan memulai bisnis apoteknya. Selama bertahun-tahun, Holmes yang dikenal sebagai pembunuh berantai nasional pertama memiliki gedung yang ia rancang sendiri di Inglewood, Chicago. Untuk menutupi rancangannya yang aneh, ia seringkali memecat tukang bangunannya secara tiba-tiba atau dengan sengaja nggak mau membayar upah mereka dengan alasan bahwa pekerjaan mereka kurang memuaskan. Banyak yang telah bekerja untuk membangun gedung ini selama beberapa tahun dan tidak menyadari bahwa mereka sedang membantu sebuah pekerjaan yang mengerikan. Akhirnya, ia mengupah seorang tukang kayu bernama Benjamin Pitezel yang menjadi asisten setianya. Pitezel dan istrinya Carrie memiliki 5 orang anak yang bernama Daisy, Alice, Nellie, Howard, dan seorang anak lelaki yang meninggal saat balita. Lantai pertama adalah toko di mana ia mengupah wanita-wanita untuk bekerja padanya. Apartemen dan kantornya berada di lantai 2 bersama dengan beberapa kamar yang ia sewakan sampai ke lantai 3. Namun, di ruangan rahasialah tempat di mana Holmes melakukan pekerjaan mengerikannya. Lorong-lorong dan pintu rahasia yang ada memungkinkan Holmes untuk dapat memindahkan mayat-mayat dengan cepat dan diam-diam dari lantai 2 langsung ke ruang bawah tanah. Holmes juga memanfaatkan kesempatan di mana pada tahun 1893 ada pameran World Columbian Exposition yang mengundang turis mancanegara hingga 25 juta orang ke Chicago untuk mengubah ruangan lebih di gedungnya menjadi hotel. Banyak korbannya adalah wanita-wanita muda yang ia rayu sampai bertunangan sebelum akhirnya ia membunuh mereka semua lalu mengambil alih keuangan mereka. Selama menetap di Chicago, Holmes terlilit sejumlah utang. Saat pameran mulai berakhir, ia berencana untuk kabur dari sana. Pada titik ini, keluarga dari wanita-wanita yang ia bunuh telah mulai melakukan investigasi sedikit demi sedikit hingga hampir menemukan kebenarannya. Sebelum pergi, ia berusaha mendapatkan uang cepat dengan cara menipu perusahaan asuransi. Setelah gedungnya terbakar, Holmes mengklaim ganti rugi sebesar $6.000 Amerika Serikat dengan mengisi data menggunakan nama samaran Hiram S. Campbell. Perusahaan asuransi yakin bahwa kebakaran tersebut mencurigakan sehingga membuat pernyataan bahwa mereka akan membayar uang ganti rugi tersebut jika Tuan Campbell yang datang sendiri untuk mengambil uangnya. Pada masa lalu, Holmes akan menemukan cara untuk mendapatkan uang tersebut. Namun kali ini, ia semakin takut akibat banyak investigasi yang menyudutkannya, ditambah lagi para debitur Holmes yang bersatu membayar seorang pengacara bernama George B. Chamberlain untuk menagihnya. Chamberlain mengatur pertemuan dengan Holmes di akhir tahun 1893 dan mengejutkannya dengan menghadirkan para debitur bersama dengan beberapa pengacara lainnya. Namun bukannya berhasil ditangkap, Holmes berhasil kabur saat mereka sedang berdiskusi akan apa yang harus dilakukan padanya. Bersama dengan Pitezel, Holmes pindah ke Fort Worth, Texas. Ia pernah berada di sana saat berpacaran dengan seorang wanita yang telah ia bunuh bernama Minnie Williams. Sesaat sebelum mereka pergi ke Texas, Holmes membuatkan asuransi senilai $10.000 untuk Pitezel. Mereka beraksi dengan beberapa skema di Texas, Missouri, Colorado, New York, dan Tennessee. Holmes sempat masuk penjara untuk waktu yang singkat di Texas setelah salah satu tindakan penipuannya terungkap. Di sana, Holmes bertemu dengan seorang kaki tangan bernama Marion Hedgepeth, seorang perampok ulung yang ia ajak bekerja sama untuk mengambil uang asuransi dari Pitezel. Sementara itu, Pitezel yang sedang berada di Philadelphia berperan sebagai seorang salesman bernama B.F. Perry. Akhirnya Holmes bebas dan pergi menuju Philadelphia. Pada bulan Agustus 1894, salah satu klien dari B.F. Perry menemukannya di lantai 2 di kantornya meninggal. Mayatnya terbakar parah, khususnya kepala dan tubuh bagian atasnya yang membuatnya sulit untuk dikenali. Nampaknya ia mati akibat ledakan. Namun, penginvestigasi menyatakan bahwa ia meninggal akibat keracunan koraliform karena jumlah yang ditemukan pada perutnya. Namun, ada juga teori lain yang mengatakan bahwa ia mati sesak napas atau malah akibat racun lain. Masih belum jelas apa penyebabnya sampai di sini. Segera setelah Holmes mengklaim asuransinya,
ia menulis surat ke agen asuransi Fidelity Mutual Life Association menjelaskan tentang keadaan Paitzel, kondisi fisiknya, dan sebagainya. Pada suratnya yang kedua, ia mengajak agen tersebut untuk mengidentifikasi sendiri jenazahnya. Penginvestigasi mengusulkan untuk mengajak anggota keluarga Paitzel untuk datang melihat. Dipercaya bahwa Holmes telah mempengaruhi anak perempuan Paitzel yang berusia 15 tahun dan keduanya menyatakan bahwa itu adalah mayat dari Benjamin Paitzel. $10.000 segera dibayarkan. Meskipun dibayar, namun perusahaan asuransi tersebut tetap curiga bahwa Holmes melakukan penipuan. Mereka ragu bahwa tubuh tersebut adalah milik Paitzel maupun kematiannya adalah sebuah kecelakaan. Untuk menambah kecurigaan, Marion Hedgepeth telah melapor ke perusahaan asuransi untuk mengecek kembali klaim dari Holmes saat $500 yang dijanjikan kepadanya tidak dibayarkan Holmes. Hedgepeth menyatakan keyakinannya bahwa jenazah tersebut bukanlah milik Paitzel. Bersama tuduhan Hedgepeth, didukung dengan kecurigaan mereka, perusahaan asuransi membayar sebuah perusahaan detektif legendaris bernama Pinkerton untuk melakukan investigasi. Hal tersebut berhasil membuat Holmes tertangkap di Boston dengan tuduhan penipuan asuransi pada tahun 1894. Di balik jeruji, Holmes mengakui perbuatannya dan mengklaim bahwa ia menemukan sebuah mayat yang memang mirip dengan Benjamin Paitzel, lalu meletakkannya di lantai 2 kemudian membakarnya agar tidak dikenali. Itu berarti Paitzel masih hidup. Sementara itu, 3 anak Paitzel, Alice, Nellie, dan Howard hilang. Seorang detektif Philadelphia bernama Frank F.P. Geyer ditugaskan untuk menangani kasusnya. Menurut Geyer, istri Paitzel, Carrie, telah mengetahui rencana suaminya untuk menipu perusahaan asuransi bersama dengan Holmes. Meskipun menentangnya, Carrie juga membutuhkan uang tersebut. Di satu pihak, Holmes mengaku telah memberitahu Carrie di mana tempat persembunyian suaminya dan mengatakan bahwa Paitzel ingin bertemu anak-anaknya. Holmes mengajak Alice, Nellie, dan Howard pergi bersamanya. Setelah Holmes tertangkap, sebuah surat yang ditulis oleh Alice dan Nellie kepada ibunya yang tidak pernah terkirim ditemukan di tempat Holmes. Namun, menurut cerita Holmes, anaknya baik-baik saja. Mereka bersama dengan teman Holmes, Minnie Williams, seorang korban Holmes pertama yang diduga membawa mereka ke persembunyian Paitzel di Inggris. Petugas langsung dikerahkan untuk mencari mereka, namun tidak membuahkan hasil. Detektif Geyer menggunakan surat anak-anak tersebut untuk menelusuri kembali jejak mereka. Di Toronto, ia menemukan tubuh dari Alice dan Nellie terkubur di basement sebuah rumah yang telah disewa Holmes. Holmes dibawa dari penjara untuk diinterogasi mengenai hal ini, namun ia bersumpah bahwa Minnie Williams lah yang telah membunuh mereka. Hal ini langsung membuat polisi Chicago menggeledah rumah lama Holmes dan menemukan beragam tulang belulang dan bagian-bagian tubuh di dalamnya. Di antara semua bukti, pihak otoritas yakin mereka telah menemukan tubuh dari Minnie Williams. Pencarian Geyer akhirnya membawanya ke rumah lain yang disewa Holmes di Indianapolis, di mana tubuh dari anak bungsu Paitzel, Howard, ditemukan. Menjadi semakin jelas bahwa ketika Holmes menipu perusahaan asuransi dengan kasus Paitzel tersebut, ia juga membunuh Paitzel bersama dengan anak-anaknya agar penipuannya tidak ketahuan. Holmes dihukum atas pembunuhan Benjamin Paitzel. Ia divonis hukuman mati. Dalam pengakuannya, ia mengklaim telah membunuh 27 orang selama beberapa tahun, meskipun banyak yang percaya bahwa jumlah korbannya lebih dari itu. Pada tanggal 7 Mei 1896, H.H. Holmes mengenakan pakaian hitam ke tempat eksekusinya. Seorang pembunuh, penipu, dan pembohong mengucapkan kalimat terakhirnya. "Aku tidak bersalah atas pembunuhan keluarga Paitzel." Sesaat sebelum ia digantung, ia berkata, "Aku tidak pernah melakukan pembunuhan. Titik."